Halo semuanya, kenalin nama aku Faratika Sari Effendi dari Prodi Komunikasi Digital dan Media kelas A1 dengan NIM J0401251188. Hari ini aku bakal ngerjain tugas psikologi komunikasi tentang komunikasi antar persona bersama teman SMA aku namanya Winda. Nah, jadi Winda ini itu temen SMA aku dari kelas 10 guys. Betul. Aku kenal sama dia itu kita nggak kenal dari awal MPLS ya, tapi kita baru kenal pas kelas 10. Waktu itu kelasnya tuh kayak di rolling lagi guys sama regu MPLS-nya. Habis itu Winda ini dipanggilnya Adit. Kalian mau tahu kenapa alasannya? Kita tonton terus ini. Nah, Dit, kita tuh temenan tuh dari kapan sih? Terus kok bisa kita sedekat ini sampai sekarang? Jadi tuh guys, kita temenan dari kelas 10. Dan fun fact-nya tuh kita 3 tahun bareng tuh. Sekelas tuh guys. Iya. Udah di rolling. Iya, tapi tetap aja kita sekelas. Yes. Karena kita kayak my bestie. Terus kok bisa kita sedekat ini, Dit? Gimana tuh? Sebenarnya kita kalau dibilang dari awal sedekat ini tuh nggak banget. Maksudnya tuh kayak bukan yang langsung tiba-tiba dekat gitu loh. Awalnya emang kita tuh kayak pemalu. Terus tiba-tiba siapa sih waktu itu yang ngajakin kenalan duluan? Kayaknya tuh aku gak sih? Karena kan aku tuh dulu duduknya di depan si Adit guys di kelas. Tapi nggak yang langsung depan belakangan, ada jarak satu meja. Betul. Terus aku tuh kayaknya seingat aku tuh ya, aku nulis terus aku ngambil correction tab tuh. Jadi aku kayak lu punya correction tab nggak gitu guys. Nah terus habis itu pokoknya kita kenalan, terus makin dekat. Terus akhirnya kita bikin grup guys sama Betul. yang di depan meja kita ini, yang di tengah-tengah terus kita. Teman sebangku aku, teman sebangkunya dia sama 2 orang lagi yang ada di belakang mejaku gitu. Jadi kita berenam jadinya. Ya. Berlima guys, berlima. Ya, ralat. Jadi kita tuh sampai bikin grup berlima guys waktu itu. Betul. Nah, Pas itu juga kita bikin grup kalau nggak salah gara-gara kita harus bikin kelompok. Nah, kita kan kayak bingung ya. Kayak mau sama siapa? Oh, ya udah kayak kita aja nih gitu. Itu grup bahasa Indonesia masih ingat banget sumpah. Terus itu kayak awalnya kita masih malu-malu guys. Terus karena lama-lama kayak kita sokap-sokap aja lah. Terus berubahlah nama grup itu yang dari grup kelompok bahasa Indonesia jadi grup Sisi Gelap. Kenapa namanya Sisi Gelap? Kenapa? Gak tahu ya, mungkin orang-orangnya kayak apa ya, kelihatannya doang mukanya kalau lucu, padahal mah aslinya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Ya kayak seperti itulah. Oke. Nah lanjut guys, terus gimana sih Dit cara kita tuh apa sih kayak saling mendukung gitu, bentuk suportivitas kita sebagai seorang teman selama kita tuh di SMA ini. Message gimana ya? Sebenarnya kayak ya udah kayak jalannya aja. Cuman kayak kalau misalkan teman ada masalah, mereka cerita, kita kayak yang pastinya suka dengerin, kita support. Terus kayak kita yang penting tuh guys, gak muka dua. Itu paling penting guys. Itu dia guys. Iya. Terus kalau misalnya kejadian paling sering ya di kelas si Faro berantem sama cowoknya. Kayak ntar dia yang gebrak meja, banting pintu kelas. Terus kayak Oke itu kelas udah kayak ring tinju guys. Iya kayaknya tuh ya. Dan yang lain tuh kayak ya udah gitu. Ntar juga bayan. Terus kayak yaudah gue juga kayak ngasih speech gitu loh kalau mereka berdua, nggak yang kayak kenapa sih Far? Iya jadi kalau misalkan aku lagi kayak aku tuh diem, dia tuh udah tahu guys aku tuh lagi bete, jadi dia nggak bakal kayak mengusik aku gitu. Iya. Paling kalau misalkan tiba-tiba pas lagi belajar, kayak waktu itu ada guru PKN dia tiba-tiba nangis pancuan. Emang pernah ya? Pernah.
Terus kalau misalkan Adit sendiri nih, kalau misalkan dia juga lagi bete sama karena keluarganya gitu ya biasanya guys, itu aku juga kayak udah tahu. Jadi kita tuh nggak nanya langsung kamu kenapa gini-gini, kita tuh tapi tuh kayak oke, gue udah tahu lu lagi hati lo lagi nggak enak, hati lo lagi nggak baik-baik aja. Jadi kayak gue nggak mau mendekat dulu gitu, karena kita memang seperti itu guys, kita sama-sama membutuhkan space, bukan membutuhkan yang kayak lu jangan nangis ya, jangan gini-gini gitu. Iya, jadi tuh kita kayak yang gimana ya, gak begitu sebenarnya, bukan ke privasi, cuman lebih ke inian kayak kasih ruang lah ya, nggak begitu kayak mendesak buat cerita. Betul banget. Sampai dianya cerita baru kita ngasih masukan, kita support dia. Betul banget itu guys, itu adalah Jangan sampai dia bunuh diri. amit itu jangan sampai kayak gitu ya guys. Yes. Kayak kita tuh bukan tipe-tipe yang memberikan afeksi, memberikan perhatian langsung kayak ih kamu kenapa, jangan sedih ya gini. Tapi kita tuh paling cuma dengan cara nggak mengganggu, yang pertama. Yang kedua, kalau dia udah siap ngobrol, kita ngobrol, habis itu kita bercanda gitu guys. Oke, tips and trick dari Sarah dan Adit. Oke, lanjut. Menurut Adit, kamu tuh suka berteman sama aku tuh karena aku tuh kenapa sih sebenarnya tuh? Sebenarnya apa ya, Farah tuh baik, udah gitu kayak selalu ngertiin perasaan orang, bukan yang berarti tipe yang harus di ngertiin, bukan. Maksud tuh kayak yang tadi kita ceritain gitu loh guys, kalau misalkan kayak ada masalah, kayak dia memberikan space gitu, ya nggak begitu mendesak, nggak begitu terlalu kepo gitu kan. Terus kayak dia tuh dewasa gitu, kalau misalkan ada masalah dia bisa ngelesainnya. Kadang ya kalau misalkan kayak ya jangankan ada masalah, kayak ngebalas chat orang aja minta saran ke dia. Kayak Betul guys, itulah kenapa saya menjadi mungkin bisa buka jasa untuk konsultasi dan balas pesan seseorang gitu ya guys. iya. Terus apa lagi ya, baik, Cantik. sudah pas. Paksa gitu ya guys, oke, paksa gitu ya guys. Sama lagi ya, sebenarnya banyak guys, kayak apa ya, intinya yang sifat-sifat baik-baik lah ya. Walaupun ada konflik-konflik mah ya pasti ya dalam pertemanan tuh. Kalau nggak ada konflik kurang oke guys. Minimal dalam pertemanan tuh harus ada konflik dulu guys, karena kayak biar kayak lebih itu aja gitu, kayak persahabatan, Bonding. yes. Nah terus kalau buat aku ya, si Adit ini sifat dia yang paling aku suka gitu sebagai teman. Adit ini tuh effort banget ya guys. Jadi tuh adalah teman kita berdua, suatu hari dia nih lagi nggak baik-baik aja nih sama satu cowok. Terus si Adit ini ngechat cowok itu buat datang ke rumah teman kita guys, karena teman kita waktu itu lagi ulang tahun. Dan cowok itu beneran dateng guys, gong banget. Dan itu kayak pertama kalinya teman kita itu ketemu sama tuh cowok. Iya, karena Jadi itu bener-bener memorable banget. karena dia virtual guys, katanya pengen ketemu tapi tuh kayak gak jadi-jadi kan. Gue kayak Greget gitu. Jadi kayak ayo samperin. Akhirnya disamperin. yes, betul. Terus juga Adit ini apa ya, orangnya tuh kayak kalau misalkan aku mau ke toilet gitu, dia ayo aja gitu, kemana pun ayo gas. Kayak Dit anterin yuk ke toilet, ke kantin yuk. Kayak sering kali dia mengiyakan ajakan orang. Dia kayak pressure banget gitu. Karena dia tuh kayak mungkin tidak enak, tapi apa gitu sebenarnya. Iya, Ingin guys, ngomong. jadi kayak gak apa-apa gitu. Terus sama lagi, ya itu salah satunya, dia tuh kayak misalkan aku lagi marah, lagi emosi, dia tuh mengerti banget guys. Jadi dia nggak bakal mengganggu aku, nggak bakal yang kayak lu kenapa sih, lu kenapa. Tuh kayak aku tuh kesel banget kalau digituin guys, sumpah. Jadi kayak diam deh gitu. Dan dia tuh kayak, dia tuh ngerti tanpa harus bertanya kenapa. Dia melihat aku, kalau dia cuma ngomong kayak ya gitu lah, kayak malas ngomong gitu, dia langsung kayak paham. Terus apa lagi ya selain itu,
Terus juga kita tuh suka aku suka meminjam barang ke Adit guys. Dan kayak Kita "Bun, sering ini tutup nggak?" aksi. Terus kayak selalu ada, selalu dikasih pinjam, love banget. Love juga. Terus kayak dia tuh misalkan aku mau ngajak Dit, kita nanti ini pakai baju kayak gini yuk. Ayo banget kayak sering banget. Nah, ngomong-ngomong soal konflik nih guys, dulu aku kelas 10 sama Adit ini pernah renggang gitu ya. Pas setelah kita punya grup sisi gelap itu, kita beberapa bulan kemudian kita sempat renggang. Karena apa? Karena seseorang. Jadi tuh kayak gimana ya guys, jadi kalau misalkan kita di kelas 10 itu tuh bangkunya di rolling, jadi kayak ntar kanan kiri Geser, gitu. Iya, gitu. Otomatis orang yang duduk di depan sama belakang kita tuh setiap hari beda agak guys. Setiap hari atau setiap minggu ya? setiap minggu. Nah terus ada tiba-tiba si Farah tuh yang tadinya sejajar nih kita, kalau rolling kita ke kanan dia ikut ke kanan, ke kiri dia ikut ke kiri, tapi dia pindah tempat duduk barisan dan dia main sama ya seseorang itu. Nah di situ kita mulai kayak renggang, terus kayak kenapa sih nih Farah sama teman sebangkunya jadi kayak gini gitu. Terus kayak, kenapa kayak tiba-tiba aku dan teman sebangkuku tuh menjauh gitu dari sisi gelap ini, dari grup sisi gelap? Karena aku duduk bersama aku tuh tiba-tiba sejajar sama seseorang berinisial II. Nah si I ini guys, dia itu ternyata punya usut, dia itu suka ngegibahin orang, menjelek-jelekan orang, dan suka menghasut orang. Dan pada saat itu saya dia belum sadar dan teman sebangku saya itu terhasut lah, entah kenapa. Tuh orang pintar sekali kalau ngomong ya guys, sampai akhirnya beberapa bulan kemudian naik ke kelas 11. Disitulah saya sadar. Kenapa sadar? Kalau misalkan wah nih orang nggak beres, si ini nggak beres. Karena setiap aku berteman sama si ini, aku tuh menjauh dari teman-teman yang lain guys. Kayak seakan-akan tuh aku dibatasi untuk berteman dengan orang lain. Makanya kayak temennya mau berbulan sama orang lain, udah cukup sama dia tuh. Dan di kelas 11 itu aku sama Winda ini sama Adit, kita tuh berteman lagi lah sama si I. Iya lagi, dan gue nya tuh kayak masuk ke circle si I ini. Awalnya kita berdua nih kayak merasa oh kita fine, gak apa-apa deh kayaknya main sama dia orangnya asik, seru ya ternyata. Ini tapi bukan konflik kita ya guys, bukan dari antara kedua, tapi kita sama si I itu. Terus makin lama kita main sama si I di kelas 12 lah, kita sadar kalau si ini emang gak bisa berubah guys, dan dia selalu seperti itu, orangnya selalu suka ngadu domba orang-orang, dan dia gak bakalan sadar. Dari situlah kita berdua berhenti bermain dengan I. Maaf ya kalau jadi gibah. Maaf lah guys, karena emang itu konflik yang agak apa ya, panjang, karena kayak karena itu terjadi sepanjang kita SMA guys. Dan Adit itu selalu tahu cerita tentang masalah si I ini gitu. Pokoknya renggangnya itu waktu awal tahun baru ya. Soalnya kalau Desember 2024 tuh kita masih main, kita masih barbekyuan, masih masalah si I itu. Tapi habis itu setelah itu udah cut. Iya. Nah dari situ kita belajar apa sih? Kita tuh kayak belajar cari temen yang bener, kayak nggak gampang menghasut orang. Bener itu kalau misalkan orangnya udah ngomongin orang, jadi udah kayak out aja deh, lebih baik, karena suatu saat kita bakal diomongin juga guys sama orang itu. Iya. Mau sebaik apapun kita ke dia. Buat menjadi pembelajaran aja guys. Dari setelah kita belajar buat gak gampang terhasut sama orang, terus lebih berkomunikasi lagi. Komunikasi yang paling penting sih guys. Kalau misalkan ada masalah kayak diomongin baik-baik, kayak jelasin aja kenapa sih waktu itu kamu menjauh gitu guys. Iya itu kayak itu sih sebenarnya kayak seleksi alam mungkin ya, seleksi alam sampai akhirnya kita berdua jadi lebih dekat lagi. Hingga saat ini. Iya, meskipun kita LDR, tapi kita kayak
kalau misalkan dia balik ke rumahnya kita tetap main, Benar, kita chatan, kita VC-an. Jadi kayak oh my goodness, kita nggak bakal ada masalah. Walaupun ada masalah, ingat guys, omongin baik. Iya, yes, betul banget. Oke guys, jadi sepanjang video tadi aku manggil dia Winda itu Adit. Kenapa sih sebenarnya dipanggil Adit tuh kenapa? Sebenarnya tuh gara-gara di nama kelas kita itu ada yang namanya Winda 2 orang. Aku termasuk itu 2 orang itu. Sebenarnya di kelas 10 tuh banyak banget, ada yang Zahra, Winda. Terus apa lagi ya? Widya. Iya betul. Ya pada kembaran deh. Nah, gak tau kenapa teman-teman yang lain tuh pada ngusulin manggil aku tuh Adit. Kenapa kayak gak nama si Winda yang satu aja yang diubah? Kenapa kayak Winda Dulu kayak jadilah sampai sekarang dia tuh dipanggil sama teman-teman sekelas kita tuh Adit. Yes, betul guys. Meskipun kadang suka yang dingin Adit, maunya Adit. Nah, dari obrolan kita berdua tadi nih deh, jadi kesimpulan tuh hubungan pertemanan kita tuh akrab atau enggak sih? Baik atau enggak sih? Sebenarnya baik guys, kita tuh kayak jangan sih ada konflik karena kayak jadi kita saling mengertikan satu sama lain aja. Jangan kayak satu yang pengen ngertiin banget ya nggak sih Par? Bener. Jadi sama-sama apa ya, seimbang gitu guys. Iya. Makanya saran dari kita, mau pertemanan awet, kalau ada masalah bilangin baik-baik. Terus jangan muka dua guys. Terus jangan, ini tapi tergantung orangnya sih. Jangan terlalu kayak mendesak teman untuk bercerita guys. Tuh. Ntar kalau misalkan dia pengen cerita juga Dia bakal cerita. datang. Iya. Tuh guys. Terus ya berarti tuh kita hubungan antar persona kita tuh udah bisa disimpulin kalau hubungan antar persona kita tuh cukup baik. Ya, betul teman-teman. Baik secara konflik, emosional, terus kayak sifat satu sama lain tuh. Terus semoga ya ke depannya pertemanan kita tetap akrab, tetap sehat dan langgeng sampai tua. Yes, karena kita pengen banget guys, doain semoga nanti kita bisa keliling dunia. Benar, ke Paris. Ya, sebenarnya Jerman. Terus apa lagi? udah lagi ya. Udah sih guys, itu aja saran dari kita ya. Oke, sekian teman-teman sudah menyaksikan video aku dan Adit. Semoga ada pelajaran yang dapat kalian ambil dari percakapan kita yang penting gak penting ini. Sekian, terima kasih, bye-bye.